Kemudian kerenggangan masyarakat yang kedua yang memicu tidak harmonisnya sebuah persatuan atau persaudaraan itu gara-gara tradisi NU jenengane selapanan. Ono selapanan muslimat, ono selapanan apa lagi? NU. Kadang-kadang yang nggak paham itu ajaran apa. Nabi dulu nggak pernah selapanan itu. Orang pernah giliran selapanan. Apa betul Nabi Muhammad tidak mengajarkan selapanan? Nanti kita tengok satu hadisnya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Usai sholatan yang goding, makin naik goding. Jadi mah siap-siap terbang ke situ mabur. Karena hemat waktu. Jadi ini masalah selapanan. Kita mendet wonten kitab Al-Minahus Saniyah. Nabi Muhammad nanti wasiat datang mantune Sayyidina Ali. Sering wasiat kalih mantune. Itu kok nek tiyang urip itu sok wasiat boten kalih mantune. Apa malah mantune diperenguti. Apa mantune dikandani malah nesu karo maratuwa galak cerewet. Ampun nggih, maratuwa cerewet karena saya. Kita bersyukur punya maratuwa galak, punya maratuwa sing cerewet. Dengan galaknya mertua, cerewetnya mertua, kita bisa jadi kuat rumah tangga kita bisa mandiri. Tapi wong maratuwane kok lolak-lolok kana ning ngandani jenengan sak karepe dhewe nggih mboten. Nah, akhire bojone diantemi nggih mboten. Nah, seperti itu. Nabi Muhammad wasiat kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, ya Ali, idza madha 'alal mu'mini arba'una sabahan. Kalau orang beriman itu melewati masa 40 hari, nek bulan jenengan iki ngliwati 40 dina, walam yujalisil ulama, tapi mboten purun jagongan kalih para ulama. Dalam masa 40 hari Bapak Ibu kita itu tidak sempat ngaji, mboten sempat napa duduk bersama para ulama mirengke nasihat pituturi. Artinya kok sibuk kerja nyambut gawe goro-goro urusan dunia nganti mboten kober mujalasah kali para alim ulama. Apa akibatnya kata Rasulullah? Kosa qalbuhu, karena Nabi ngendika dampak yang pertama mboten purun ngaji nganti 40 dina kliwat. Pertama keras hatinya, ora krasa atine atos, dikandani yo ngeyel. Kon pengajian mau teko, kon rukun mau itu nggih. Ngeyel ning mboten krasa. Inilah dampaknya jauh dari ulama baru 40 hari, apalagi bertahun-tahun jauh dari kiai, naudzubillah min. Dan ke 40 dina mawon pun kene penyakit atos atine. Tapi insyaallah nek sedek ngaji mboten ngeyel-ngeyel nggih. Kemudian dampak yang kedua, wajah surah 'alal kabair, dan dia akan berani-berani melakukan dosa. Nek pun mboten purun ngaji Bapak Ibu ora krasa nglakoni dosa gedhe. Sing salate biasane 5 terus ketetel dadi 4, 3, 2, 1 belas ra salat. Alasannya wah aku repot kok Gusti Allah ya ngerti aku gek rewang 3 dina. Ya ngerti nek sampeyan ki nekat ra salat 3 dina niku ya ngerti. Gusti Allah kok diapusi, nggih ngapusi awake dhewe jenengan. Nah, puasa yang biasanya full 30 hari mergo pun mboten sok mangkat ngaji akhirnya wani-wani ninggal poso. Nggih napa mboten? Belum yang lain-lain, gelem mangan riba, gelem ngapusi, gelem nyolong sak panunggalane, gelem berzina dan sebagainya, hanya gara-gara jauh dari ulama dan tidak mengamalkan ilmunya para alim ulama. Li'annal ilma hayatul qalbi, sebab ilmu niku uripe ati. Nek ati niki mboten enten ilmune, atine mboten saged urip. Mula pengajian NU ngurip-urip ati ben ora mati. Ngeten nggih, ben apa wau mboten atos atine, ben mboten gampang lakoni dosa gede. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Misalnya nek kasih doa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala
bareng wis ra ngaji nyandang medhet-medhet biyen seneng ngaji salate ajeng bareng wis ra ngaji salate mandeg salatullah salamullah pakai emoh biyen cedak nyari sabane masjid bareng wis ra ngaji sing digolek duit salatullah bareng wis ra ngaji cekelane kabeh biyen isih nyantri seneng sholawatan bareng wis ra ngaji seneng jogetan salatullah ojo nganti lali seneng nyeda opor kiai insyaallah tambah padang hati salatullah Muhammad. Apa yang dalam syair tadi gak usah kesinggung karena memang menyinggung Anda semua. Betul mungkin kan demi perubahan ben iso istiqomah mergo ngaji rutinan dan dandani ati betul ngempukno ati. Bapak Ibu selanjutnya yang sering menjadi kerenggangan ukhuwah kita di masyarakat sehingga kadang-kadang gak rukun. Setelah ada tradisi tadi, kemudian ada pengajian yang secara rutin selapanan, maka ulama-ulama NU sering ada selapanan sadurunge 40 dino dicegat dhisik. Karena selapanan kan 35 dino. Ojo nganti 40 dino wong kulit itu gak do ngaji. Mula ana selapanan dicegat sadurunge 40 hari. Kan udah antisipasi, itu jalan yang paling bagus. Kemudian yang sering jadi kerenggangan itu adalah masalah wiridan, ya bukan? Ada masjid nggak boleh wiridan, itu nggak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad. Sehingga bar sholat ya kalau wiridan do meneng kabeh. Kita lagi jamaah kan dulu lolok kabeh, larang ngerti wiridan. Tapi dalam NU habis sholat itu pasti ada wiridan walaupun nggak panjang-panjang, tergantung kondisinya. Sehingga banyak orang-orang NU niki do apal wiridan nganti sing gak iso maca Arab mawon apal wiridan. Kenapa? Karena imamnya selalu membimbing setiap hari. Bendino krungu suwe-suwe apal. Padha karo yasinan tiap Kamis tiap malam Jumat gak iso maca Quran ning apal Yasin. Kenapa? Terbiasa mendengar. Listrik mati aman-aman saja walaupun gak iso maca Quran tapi Yasinnya mlakuke mboten.
Ini barokai seru wau. Nah, saniki dalam zikir wiridan itu kadangkala ada yang pelan, ada yang keras. Sehingga yang berpegangan pelan itu kadang-kadang jengkel dengan yang zikirnya keras kayak orang NU. Enggak tak seru-seru sing dizikiri wae orang budak. Gimana? Ya napa mboten? Nah, sekarang bagaimana nanti ketemu titik terangnya? Yang bagus itu zikirnya pelan apa zikir keras. Sehingga kalau organisasi lain mendengar, oh seperti itu tuh dasarnya kan terus mboten jengkel. Nah, kita melihat masalah zikir wiridan itu ada yang menganjurkan pelan dan ada yang menganjurkan keras. Pertama kita mengambil yang menganjurkan pelan. Nah, mriki enten setunggal keterangan rawahul Bukhari. Kuat napa mboten hadis Bukhari? Kuat. Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban walakin tad'una sami'an basira. Rawahul Bukhari. Kanjeng Nabi ngendika, pelankanlah ya, pelankanlah suaramu didengar dirimu sendiri. Lek zikir iku Kanjeng Nabi ngendika gak usah seru-seru, sing penting krungu awake dhewe. Berarti ra entuk seru, sing penting krungu dhewe. Kenapa Rasul mau seperti itu? Fa innakum la tatuna as-sama wala ghaiban, karena kamu ini sedang berdoa kepada Tuhan yang tidak tuli dan tidak ghaib. Kamu itu berdoa kepada Allah yang tidak maha tuli dan tidak ghaib. Allah itu selalu ada gitu kan. Nah, walakin tatuna sami'an basiran, tetapi kamu itu sedang berdoa kepada Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Gak usah seru-seru lek donga iku, sing dikir gak usah banter-banter, sing didongani iku maha mendengar maha mengetahui. Ini dasar dari hadis Bukhari ini ya. Ini sebagai dasarnya zikir sing pelan. Bukan berarti nggak ada dasarnya zikir banter ya. Ini sebagian hadis ada yang menjelaskan zikirnya pelan. Maka yang mempelajari hadis ini saja, sing belajar hadis niki tok niku mboten seneng nek ana wong zikir seru-seru bar salat. Sebab belajar hadis tunggal. Nah, orang NU dikumpulkan semua hadis-hadis itu. Kemudian kita menjelaskan juga tentang sing zikir dalam keadaan seru. Nah, ada di sini An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini adalah sahabat yang paling sering ikut Kanjeng Nabi, sangat dekat, selalu mengintil beliau. Apa itu mengintil? Ya mengikuti. Oh, bosone wong kulit itu kan mengintil. Aku melu pak, melu niku mengintil gitu. Nah, Ibnu Abbas dari beliau berkata, inna raf'a sauti bi dzikri hina yang sarifun nasu minal maktubah karena ala hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Niki malah hadisnya Bukhari dan Muslim tambah kuat. Nek mau Bukhari tok niki Bukhari tambah Muslim. Siji karo loro kuat pundi? Ya kuat loro. Memiliki dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi Muhammad bahwa beliau berkata, sesungguhnya membanterkan itu apa? Nah, mengerasan kan mengatoskan, masuk suara kok keras, mengencangkan, kencang ya. Pokoknya ngono lah, menaikkan suara, mengangkat suara. Rafa'ah diambil dari kata mengangkat, suaranya diangkat berarti volumenya ditambah. Nek mengeraskan koyoke kok atos. Ya kalau sakarep mulah sih paham. Ya mengeraskan boleh, membanterkan juga boleh, menyerokkan juga. Sesungguhnya mengangkat suara atau mengeraskan suara dengan dalam zikir hina yang sorifun nasu minal maktubah, ketika manusia atau ketika orang-orang sudah selesai dari maktubah. Maktubah itu sholat wajib. Zikir seru sakwise sholat subuh, duhur, asar, maghrib, lan isya. Ketikane Ibnu Abbas karena ala ahdi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah terjadi semenjak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Berarti wong NU kudu ngerti zikir banter wis ana zaman Kanjeng Nabi. Berarti bid'ah napa sunah? Sunah. Makanya para sahabat apal diri dari Kanjeng Nabi napa? Astagfirullahaladzim, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ibadah la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ada ayat kursi,
ada Allahumma lamani alima abada. Kenapa sahabat ngerti? Mergo krungu. Nek sahabat gak krungu, Kanjeng Nabi gak banter, mestine gak ono sing ngapal. Ini Kanjeng Nabi sudah melakukan zikir jahr ketika masa itu. Walaupun pernah ngendika nek zikir gak usah seru nek ndonga gak usah seru-seru. Tapi ini hadis Bukhari Muslim, zikir banter wis ono semenjak zaman Nabi Muhammad ini. Terus lanjut. Kemudian seorang ahli fikih Imam Nawawi dalam kitab Ruhul Bayan, Imam Nawawi itu luar biasa keilmuannya, sangat tafakuh, sangat ta'amuk ya, sangat mendalam sekali. Beliau ini dikatakan di sini waqad jama'an Nawawi bainal ahadits al-waridah fi istihbabil jahri bi dzikri wal waridati fi istihbabil israri bihi. Nah, kemudian kata Bapak Ibu, Imam An-Nawawi ya, ini telah mengumpulkan hadis-hadis yang menganjurkan zikir pelan dan mengumpulkan hadis-hadis yang menganjurkan zikirnya banter. Dikumpulno kabeh kali Imam sinten? Imam Nawawi. Hadis sing akone pelan ya dikumpulke, hadis sing seru ya dikumpulke. Akhirnya di sini beliau menyimpulkan, apa kesimpulan beliau? Bi annal ihfa'a afdalu haitsu khafarya au ta'adal musallun au tata'adal musallun awin naimun. Beliau menyimpulkan, zikir secara pelan, suaranya boten banter-banter mung krungu awake dhewe itu lebih utama, lafale afdol. Lebih utama apabila dia takut 3 perkara. 1, dia takut riya. Nek dikira memang wedi samar pamer, samar boten ikhlas, alung pelan, ini lebih utama daripada seru terus gak ikhlas. Niki nek wedi napa? Wedi riya. Kemudian yang kedua, dia takut menyakiti orang yang sholat. Nek ana wong sholat, lagi sholat kok jenengan dikiri banter kan samar, was-was, ganggu. Maka walaupun itu kalimah zikir, entah itu tasbih, Allahu Akbar, Masya Allah, Astagfirullah, nek ana wong nembe konsentrasi berdoa atau sholat bisa mengganggu pikiran kita. Jangan dianggap wah itu orang kok tidak senang dengan zikir Allah. Itu apa itu? Itu orang Islam apa enggak? Ya tergantung kondisinya. Kalau kita lagi sholat dengar bacaan Quran kita nggak senang, gimana? Kenapa? Karena itu mengganggu konsentrasi kita. Yang bukan berarti kita nggak senang Al-Quran. Kondisinya itu loh. Nah, maka sekarang kan lagi ngetren kan, ada seorang yang dikritik nggak suka zikir, merasa terganggu ini kan. Padahal itu kan mengganggu konsentrasi ketika dia konsentrasi dalam hal lain. Nah ini ya, jadi takut mengganggu orang sholat. Berarti nek enten yang lagi sholat, ya dikire alung nopo alon, gak usah banter-banter. Nek ono wong sholat, nek gak ono nggih boten napa-napa. Awin naimum atau mengganggu orang yang tidur. Kalau memang kita zikirnya itu banter, takut orang tidur itu terus terjaga, terus melek. Kula jenengan alung pelan. Ning kira-kira nek zikir banter niku ganggu wong turu apa mboten? Kula yakin boten kadose lho. Nek kula lho, sebabnya napa? Kula karena pengalaman khotib niku lek khotbah serune gak karuan nganggo speaker. Iku nyatanya kesing turu. Malah jare turune amblek nikmat nggih mboten. Sing pengalaman. Kula nggih pengalaman kok nate niku. Jadi paling nikmat turu niku lek pas yasinan, khotbah, istighosahan nggih mboten. Pas yasinan ngeten iki macane nggih seru bareng-bareng, nyatane nggih ana sing ngorok niku. Melek-meleke nek pun klutik. Berarti ganggu ra karo wong turu jajane. Nyatane banter ya turune amblek ra krungu. Lan tapi seandainya tanggane enten tiyang gerah mboten saged sare, nggih alung dikire gak usah banter itu lebih utama. Tapi nggak semuanya zikir mengganggu orang tidur, karena buktinya banyak orang tidur malah merasa nyenyak dengan zikirnya orang lain. Terutama khotbah dan zikir tahlilan. Makanya berkatnya pun metu wah melek niku mripate padhang. Ini alasan zikir luweh apik lirik nek wedi pamer, wedi ganggu wong salat, wedi ganggu wong turu. Terus beliau Imam Nawawi menjelaskan lagi wal jahra ning ngatos kopi ana ya.
wal jahra afdalu fi ghairi dzalika li'anna al-amala fihi asar. Beliau mengatakan tetapi zikir secara keras itu juga afdol. Lafalnya betul dibedakan. Lirih yo afdol, banter yo afdol. Berarti afdol kabeh kan? Inilah indahnya Imam Nawawi, nggak merendahkan salah satunya. Sing lirih yo luwih utama, sing banter yo luwih utama. Berarti kan apik kabeh. Lafalnya kok podo yo afdol kabeh niku. Mengapa dikatakan afdol? Karena amalan dengan zikir banter itu lebih banyak manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Beliau mengatakan wali anna faidatahu tata'adda ila sami'in, karena faedahnya ini nanti akan bisa dirasakan oleh pendengar. Sing maune gak apal bisa apal wiridan, suwe-suwe krungu akhirnya terus apal nggih mboten. Nah, wali annahu yuqidu qalbal dzakir, dan zikir yang keras ini akan menggugah hatinya orang yang zikir. Nek zikir banter biasanya lebih konsentrasi, malah nek zikirin alon biasanya malah terus ngantuk. Nah, gimana? Kalau zikir banter ini manfaatnya kata beliau Imam Nawawi itu bisa menggugah atine wong sing zikir. Kemudian wa yujmi'u hammahu ilal fikri, kemudian bisa mengumpulkan niatnya hatinya itu sampai kepada pikirannya. Jadi tujuannya dia berzikir itu sampai bisa terkumpul dalam pikirannya secara jernih. Barokah zikir seru, bisa lebih konsentrasi. Wa yansarifu sam'ahu ilaihi, kemudian bisa mengalihkan pendengarannya ini kepada zikir. Kupinge akhirnya dikonsentrasikan kepada zikir. Nek zikir bareng-bareng kupinge kan ngrungokno zikir. Mboten ngrungokno MP3 utawa motor lewat, tapi fokus kepada zikir. Wa yudridun naum, kata beliau, zikir yang keras itu bisa menolak tidur. Zikir sing banter niku nolak tidur. Zikir keras kaya istighosah banter kok ana sing ngantuk senggol mawon ya seru karo sikut. Wa yuzitu fin nasab, dan zikir keras itu akan menambah semangat. Insyaallah wong NU semangat zikir bareng-bareng, kathah koncone tambah semangate. Nek dhewe biasane tukul sifat males nggih mboten. Maca Quran niku lho nek salembar, rong lembar nek dhewe males. Nek kathah kancane enten simaan Quran semangat. Zikir nek bareng-bareng ping 100 ping 1000 niku enteng, tapi nek dhewe ping 100 lambene pun repot, nggih mboten. Nah, maka insyaallah ajaran yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama ini tidak menyeleweng, tidak melenceng dan tidak menyeleweng dari ajaran Kanjeng Nabi, justru ngurit-ngurit sunai Kanjeng Nabi, syiar ilmune Kanjeng Nabi.